Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah membawa damai dengan tindakan nyata. Sesuai dengan tema kita ini adalah pembawa damai. Kitalah pembawa damai. Dan hal yang pertama tadi, bahwa damai berasal dari hubungan dengan Allah. Sudah jelas bahwa damai yang sejati itu berasal dari Allah. Damai yang utuh itu berasal dari Allah. Maka hubungan kita itu dengan Tuhan harus terus dibangun. Saudara, Tuhan itu sangat penting bagi kita. Sesuai dengan yang barusan kita dengar di Natal selama ini, bahwa Natal membawa damai. Saudaraku dalam Tuhan, ada 3 hal adalah damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri. Nah, sesuai dengan tema kita saat ini adalah pembawa damai. Kita pembawa damai. Saudaraku dalam Tuhan, hal yang kedua ini adalah membawa damai dengan tindakan nyata, yang artinya bukan omongan kosong, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya suatu pembicaraan, tetapi harus damai itu dipraktekkan, dinyatakan. Nah, itu suatu panggilan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk membawa damai. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, nanti kita baca masing-masing Bapak Ibu. Yang artinya adalah memberi kita panduan konkret untuk menghadirkan damai. Di ayat firman Tuhan itu memberi makan kepada yang lapar, memberi atau pertolongan kepada yang membutuhkan, ya, saudara-saudara Tuhan, dan juga menunjukkan kasih kepada sesama, ya, kepada sesama. Dan yang artinya kita melakukan itu tanpa melihat perbedaan-perbedaan. Kita mengasihi, melayani. Kita tidak melihat perbedaan-perbedaan. Saudara-saudara Tuhan, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu sering sekali di dunia ini terjadi konflik karena melihat perbedaan suku, melihat perbedaan agama, melihat perbedaan budaya, dan melihat perbedaan-perbedaan pandangan-pandangan politik. Akhirnya terjadi konflik, terjadi masalah, akhirnya tidak ada damai. Saudaraku dalam Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan untuk menghadirkan damai di tengah-tengah perbedaan-perbedaan itu. Jangan melihat karena berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan-pandangan, ya. Dan itu juga sebagai tugas kita sebagai gereja. Sering sekali Bapak Ibu, saya melihat ada juga pendeta-pendeta atau gembala-gembala yang hanya mengasihi jemaat yang punya banyak uang, punya usaha, ya, punya memberi banyak perpuluhan dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang sederhana, orang-orang hanya tukang becak, tidak mau peduli. Apalagi kalau diadakan ibadah komsel di rumahnya, kalau rumahnya di gang kecil, dia tidak hadir. Nah, ini satu tanggung jawab kita untuk menghadirkan damai di tengah-tengah mereka tanpa melihat perbedaan-perbedaan itu. Baik orang kaya, orang miskin, orang sederhana, dan lain sebagainya. Saudaraku dalam Tuhan, kalau hati kita sudah memiliki damai dengan Allah, saya yakin dan percaya kita bisa tunjukkan kasih itu, damai itu kepada semua orang. Kenapa terjadi masalah-masalah hari-hari ini? Kita melihat Bapak Ibu dalam Tuhan, dia benci kepada orang-orang yang sedang sukses. Hatinya tidak damai melihat orang yang sedang damai, ya. Tidak damai hatinya melihat orang yang senang. Tidak damai hatinya orang melihat orang yang sedang beribadah. Tidak damai hatinya melihat orang yang sedang berdoa. Kenapa? Karena tidak ada damai dari Allah di hatinya, sehingga timbul kebencian.
Saudaraku dalam Tuhan, ini firman Tuhan ini menyadarkan kita. Ini firman Tuhan. Kalau kita lihat ya, menjadi dasar tema kita itu tadi, bahwa pembawa damai di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dalam Tuhan, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan saudara. Mulai hadirkanlah damai di hatimu, yaitu damai dari Allah, damai dari Yesus Kristus. Makanya setiap kita harus memiliki Yesus supaya ada damai di hati. Harus ada Yesus di dalam hati supaya ada damai di hati, supaya utuh damai itu di dalam hati kita semua. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, meneguhkan kita. Amin.